Hello class, how are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN. Dan kali ini kita akan membahas ulang mengenai materi kita yang sudah pernah kita pelajari dengan topiknya adalah menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Oke, jadi disimak baik-baik mengenai materi ini supaya kalian semakin paham. Dan jangan lupa nanti di akhir sesi kalian kerjakan tugas yang sudah Miss sediakan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah prinsip negara kedaulatan rakyat. Nah, jadi kalau negara yang berkedaulatan rakyat itu berarti itu adalah negara yang memakai prinsip demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat, kratein berarti pemerintahan. Nah, secara harfiah pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah, ada salah satu tokoh yang bernama Abraham Lincoln yang mengartikan demokrasi itu sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, ingat kalau demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oke, nah berikutnya prinsip negara demokrasi. Nah, prinsip negara demokrasi itu ada 3. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, hak asasi manusia. Yang kedua, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan yang ketiga adalah supremasi hukum. Gitu. Nah, itu prinsipnya, dan yang menjadi ciri-ciri itu ada 4. Ciri-ciri yang pertama itu memiliki lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Dan ketiga, adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, yaitu DPR MPR. Dan yang keempat, pemerintah berdasarkan hukum atau konstitusional pemerintahan. Jadi nggak ada pemerintahan asal-asalan, semua itu berdasarkan hukum, diatur oleh hukum ya. Nah, azas atau prinsip utama demokrasi adalah pengambilan keputusannya melalui musyawarah mufakat. Makanya sering namanya rapat ya. Jadi rapat itu adalah salah satu untuk membahas mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil. Intinya segala keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat, kebersamaan dan kesepakatan bersama. Oke. Nah, musyawarah itu artinya adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Nah, musyawarah itu adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Nah, kalau mufakat itu adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Nah, jadi kalau dikatakan musyawarah itu pembahasan penyatuan pendapat. Mufakat itu adalah hasil yang sudah disetujui atau hasil yang sudah disepakati dalam keputusan mereka bersama. Oke? Nah, jadi kalau dikatakan itu musyawarah mufakat adalah pengambilan satu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak. Ekonomi itu adalah rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Nah, musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Apa saja pangkal tolaknya? 1. Harus bersumberkan inti dari sila keempat Pancasila. Apa isi sila keempat Pancasila? Iya. Oke, kalian sudah tahu. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Nah, yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Jadi lagi-lagi yang diperhatikan itu adalah kepentingan rakyat ya, bukan kepentingan pejabat atau penguasa. Keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral baik kepada Tuhan dan juga kepada manusia berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Oke, jadi ada 2 pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua tidak langsung. Nah, kalau langsung itu dikatakan berarti pemilihan presiden atau presiden. Itu sering kita dengar dengan pemilu. Oke, yang kedua pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pemilihan kepala desa. Nah, yang ketiga itu tidak langsung. Yang berikutnya itu adalah secara tidak langsung, yaitu
adanya lembaga perwakilan yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Siapakah itu? Lembaga itu yaitu DPR, DPD, DPRD yang dipilih langsung juga oleh rakyat melalui pemilu. Gitu. Nah, apa peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi, Miss? Perannya itu sebagai pengisian keanggotaan PR. Jadi semua rakyat Indonesia itu berhak dan punya kesempatan yang sama untuk menjadi anggota MPR. Tapi yang pasti harus dipilih oleh rakyat dan punya kualifikasi tertentu ya. Enggak pula asal-asalan karena dibilang semua bisa. Yang berikutnya pengisian keanggotaan DPR ya. Majelis Perusahaan Rakyat, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga pengisian anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Semua rakyat Indonesia memiliki potensi untuk jadi presiden dan semuanya juga wajib ikut serta umur 17 tahun ke atas untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur, ya, bupati, apalagi wali kota, gitu ya. Nah, next, bagaimana asas pemilu? Ya, pemilu atau pemilihan umum itu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asasnya ada 6 yang disingkat dengan Luberjurdil. Luberjurdil. L langsung, U umum, B bebas, R rahasia, jujur dan dil adil. Luberjurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke. Langsung itu berarti dipilih langsung oleh rakyat, umum itu artinya semua wajib bisa mengikuti, bebas artinya tidak ditekan oleh siapapun, boleh memilih sesuai kehendak masing-masing. Rahasia artinya hanya kamu yang tahu. Yang jujur artinya berdasarkan hati nurani. Dan adil itu artinya hukum menjamin setiap hak peserta pemilu. Oke, sampai di sini materi kita. Thank you for your attention. See you in the next lesson and don't forget to kerjakan tugas yang sudah disediakan. Thank you. Bye bye.